Film diawali dengan memperlihatkan dua ekor betina yang akan berlibur ke Spanyol. Kita jelaskan dulu di awal, mereka berasal dari Amerika Serikat. Yang ini bernama Piki. Piki sendiri sembari liburan, tujuannya sedikit ingin menyelesaikan program masternya tentang identitas Barcelona dan masuk ke masalah pribadinya kalau Piki saat ini sudah memiliki tunangan bernama Daug. Dan yang ini pastinya kita semua sudah tahu, Scarlett Johansson. Tetapi di sini dia bukan sebagai Black Widow seperti di film Marvel, namun sebagai Christina. Christina sendiri bekerja sebagai penulis dan berakting di dalam sebuah film 19 detik. Tetapi hidupnya berbeda dengan Piki yang saat ini dia baru saja putus dengan pacarnya, hingga sampai saat ini belum mendapatkan penggantinya. Mereka sendiri di Barcelona akan tinggal di rumah bibinya Piki yang bernama Judy, dan ini adalah suaminya Judy bernama Mark. Singkat cerita, pada suatu malam, Mark dan Judy mengajak mereka berdua ke pembukaan galeri seni yang dihadiri banyak artis lokal dan juga kolektor seni. Secara kebetulan, Christina melihat seekor pria yang mempesona di galeri ini. Oleh karena itu, dia langsung menanyakan kepada Judy tentang pria tersebut. Ternyata, Mark tahu kalau pria itu bernama Juan Antonio Gonzalo Higuain Lionel Messi Ronaldo Benzema, dan kita sebut saja namanya Antonio. Antonio adalah seorang pelukis hebat dan karyanya termasuk di dalam galeri ini. Yang menarik, Juan baru saja bercerai dengan istrinya, yang diketahui memiliki gangguan kejiwaan. Menurut gosip yang masih simpang siur dari channel Lambe Tura, penyebab kandasnya rumah tangga mereka antara istrinya yang akan membunuh Antonio atau Antonio yang akan membunuh istrinya. Setelah itu, saat mereka sedang makan malam, tak sengaja lagi-lagi Christina melihat Antonio berada di restoran yang sama dengan mereka. Karena Christina terus menatapnya, Antonio langsung menghampiri mereka berdua. Yang uniknya, baru saja menanyakan nama, Antonio langsung to the point, ingin mengajak mereka berdua ke kota Oviedo, yang menurut dia kota yang sangat indah jika bermalam dengan mereka berdua. Yang paling parahnya, Antonio mengatakan akan menghabiskan malam bersama mereka dengan keliling kota, dan makan enak minum anggur, dan yang terakhir, pengencitan. Mendengar hal itu, Piki sudah mulai jijik melihat semua perkataan Antonio tadi, yang tidak memiliki akhlak, seenaknya mengajak mereka langsung sekedipapap, yang jelas bukan muhrim. Tetapi tidak sebaliknya Christina yang sangat tertarik kepada Antonio, dan malah mau menerima ikut pergi malam ini dengan Antonio. Christina mungkin sudah sangat nggak tahan, udah pengen, ayah sudahlah. Akhirnya mereka bertiga OTW. Setelah sampai, Antonio langsung mengajak mereka berkeliling kota Oviedo, dan kita ketahui Christina selalu tertarik dengan Antonio, tetapi berbeda dengan Piki. Hari hampir berakhir, Antonio lagi-lagi langsung spontanitas mengatakan tentang mereka bertiga akan tidur bersama. Tetapi Piki langsung membantah untuk tidak, karena tak lama lagi dirinya akan pergi ke KUA bersama Daug, dan berkomitmen tidak akan pernah tidur dengan siapapun selain anjingnya sendiri. Namun jelas berbeda dengan Christina yang udah sangat-sangat kebelet kepada Antonio, dan pembantaian pun terjadi. Tetapi setelah itu, entah terlalu kepanjangan gagang milik Antonio yang dimasukkan ke kue milik Christina, sehingga hari ini Christina dinyatakan dokter jatuh sakit di bagian perut hingga harus dirawat beberapa hari ke depan. Di sisi lain, karena Christina tidak bisa ikut lagi berkeliling kota Oviedo, akhirnya Antonio harus bersama Piki, dan ya kita sudah tahu apa yang akan terjadi. Dengan jurus andalan merayu dan mengajak mengunjungi rumah ayahnya di kota ini, menceritakan semua yang terjadi dalam hidupnya, Piki mulai semakin tertarik kepada Antonio dan sama sekali tidak jijik seperti sebelumnya. Dan itu jelas tampak saat ketika mereka sedang makan di sebuah restoran. Daug yang tunangannya sendiri sedang meneleponnya beralasan kalau sinyal Telkomsel sedang lelet dan mengatakan akan menghubunginya kembali nanti. Bahkan saat Daug mengatakan I love you, Piki tidak mau menjawabnya di depan Antonio. I love you. Di tengah malam, tepatnya di dekat semak-semak, karena kebetulan Hotel Oyo sudah penuh, Antonio kembali beraksi dan akhirnya eksekusi pun akan dimulai, dan dua betina saling bersahabatan sudah berhasil dia somasi. Anjing, wik, ingin ku teriak, dah anjing. Ingin aku teriak, ambiar. Ambiar. Setelah kembali ke Barcelona, Piki tidak bisa melupakan gatalnya rumput dan hangatnya tangan belayan Antonio pada malam itu, yang dia sama sekali tak menyangka bisa terjadi pada dirinya, yang dia sendiri awalnya sangat ilfil kepada Antonio, malah jatuh hati, dan itu berarti Piki akan menjadi pagar makan gorengan. Sedangkan di sisi lain, Christina dengan leluasa bisa bersama Antonio di rumahnya, dan apalagi kalau tidak, wik, ingin ku teriak, ambiar. Ingin aku teriak, ambiar. Ambiar. Lama-kelamaan mereka sudah saling bucin, tetapi Christina belum tahu kalau Antonio sudah mengencet temannya sendiri. Dan dari itu ketika Antonio tak sengaja bertemu Piki yang akan ke perpustakaan,
Dia mengatakan sudah jatuh cinta kepada Christina. Karena Picky juga akan segera ke KUA, Antonio tak ingin mengganggu pernikahannya. Padahal Picky juga sudah menyelipkan cinta untuk Juan yang terus menjadi bulan-bulanan pikirannya di setiap malam. Dalam hati berkata, dasar buaya buntung, udah dapat tumpuanku yang masih segar ini, dengan cepatnya kau lupakan aku. Ya, kita tahu itulah buaya jika berhasil naik ke daratan. Anjing. Akhirnya Doc datang ke Spanyol dan akan menikahi Picky di sini. Keesokan harinya Christina menghubungi Picky untuk besok mereka bisa double date having lots together. Gimana? Ngerti bahasa Inggris? Nih artinya, ngajak ngencot bersama-sama. Selama makan siang bersama, Picky mulai canggung yang lucunya ketika Antonio ingin menyentuh kaki Christina, tetapi malah menyentuh kaki Picky, yang membuat dia menjadi kegeeran dan terus memikirkan hal itu. Dari itu dia langsung mengajak bicara Antonio. Di sini Antonio menjelaskan untuk stop membicarakan masalah indahoy mereka malam itu, karena Antonio sudah mencintai Christina. Begitu juga Picky yang akan segera menikah dengan Doug. Jadi Antonio mau untuk Picky melupakan ini semua. Dengan rasa kecewa dan jelas masih mencintai Antonio yang seorang pucak boy, akhirnya dengan terpaksa Picky hari ini menikah dengan Doug, dan dia malah mendapatkan hadiah pernikahannya sebuah lukisan dari Antonio. Sedangkan di sisi lain, Antonio hari ini mendapatkan telepon bahwa mantan istrinya yang dulu akan mencoba melakukan tindakan bunuh diri saat ini. Dari itu dia langsung pergi dan malah membawanya kembali ke rumah ini untuk tinggal bersama Christina. Untungnya biawak satu ini bisa mengencrit lagi sekali dua. Jomblo silakan jauh-jauh. Anjing, namanya adalah Maria Elena. Jadi dengan rasa syok, Christina mendengar Maria akan tinggal di sini untuk beberapa bulan ke depan. Antonio sedikit memberikan pencerahan untuk Christina agar memperbolehkan hal itu. Dan sudah jelas akan menjadi keuntungan bagi dirinya yang bisa kembali mengeksekusi dua betina sekaligus. Tak seperti biasa, keadaan mulai canggung, di mana istrinya terus memperhatikan Christina. Jelas Maria merasa cemburu karena Antonio sudah mencintai Christina. Christina mulai merasa bingung dengan kehidupan mereka, ditambah Antonio dan Maria selalu berargumen menggunakan bahasa Spanyol yang dia sama sekali tak mengerti. Mi visión como tuya y punto. Bueno, es una historia que te inventas tú, que te gusta contar por ahí, pero... Sí, con la mujer de Agustino. Con la mirada. Oleh karena itu dia menemui Picky dan Doc untuk mencurahkan isi hatinya. Yang saat ini dia takut jika dirinya akan dibuat seperti Mulan Jamila dan Maya Estianty, jika dimadu dua seperti Ahmad Dhani. Yang uniknya, dia membahas tentang dirinya dan Maria yang ternyata pernah terjadi pengencitan antara mereka berdua yang benar-benar gila, yang mereka tak menyangka Maria bisa menghantamnya. Ingin aku teriak. Ambiar. Dan hari terus berjalan, Antonio dan Christina bisa bahagia mengencrit bertiga. Namun lama-kelamaan logikanya mulai mengalahkan perasaannya, di mana dia tersadar hubungan ini tidak baik untuk diteruskan, dan dia akan bersedia pergi dari rumah ini. Tetapi itu membuat jadi pertengkaran besar antara mereka bertiga. Dan akhirnya mau tidak mau Juan berterima kasih dan meminta maaf akan hubungan ini dan menerima keputusan Christina yang akan pergi dari rumahnya. Christina bercerita kepada Picky akan pergi ke Paris untuk beberapa minggu ke depan. Tetapi di sisi lain lagi-lagi Antonio kembali bertengkar dan harus berpisah dengan Maria. Karena udah tidak ada target pengencitan, terus tidurnya hanya bisa mengeloni bantal guling, Antonio kembali menghubungi Picky untuk menemuinya dengan alasan karena dia tahu pernikahannya dengan Doc tidak bahagia. Yang kita tahu dia adalah fuckboy beneran, dengan merayu ala-ala fuckboy dan langsung alasan memperlihatkan lukisan barunya. Tak perlu prospek terlalu lama, Antonio langsung melakukannya. Yang herannya, Picky tidak terlalu keberatan akan hal itu. Tak diduga Maria tiba-tiba datang dengan membawa pistol dan mengamuk karena cemburu akan hal tadi. Ketika Antonio dapat mengambil pistol tersebut, malah Antonio tak sengaja menekan pistol tadi hingga mengenai tangan Picky. Dan itu akan memperburuk keadaan kepada suaminya. Untungnya, Picky pintar mengelabui Doc kalau dia tak sengaja terkena pistol dari gurunya, dan akhirnya suaminya bisa memahami itu, meskipun tak masuk akal. Padahal, dia habis dilabrak saat sedang mengencot dengan Antonio. Dasar wanita terlalu pintar untuk membohongi. Anjing. Dan film ini ditutup dengan saya mengaku Antonio seorang fuckboy cabul. Habis.